Saya berikan Ferrari saya jika Anda bisa menyalakannya. Sang jutawan tertawa sambil menunjuk seorang pria tua berpakaian sederhana di pesta itu. Dia tidak tahu bahwa dia sedang bertaruh dengan orang yang salah. Tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton kami dan jadilah bagian dari momen spesial ini. Budi. Hartono berjalan melintasi aula marmer, seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu. Sebenarnya, dia memang pemiliknya. Perusahaan investasinya baru saja merayakan ulang tahun ke-10, dan pesta gala yang diadakannya di hotel termewah di Jakarta bukan hanya perayaan, melainkan sebuah pertunjukan kekuasaan. Setelan jas seharga 3.700 juta pas di tubuh atletisnya yang berusia 38 tahun, dan jam tangan Swiss di pergelangan tangannya lebih mahal daripada gaji sebagian besar tamu dalam setahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan ikuti saya ke lobi utama untuk kejutan malam ini. Budi mengumumkan dengan suara keras dan senyum yang terlatih. Sementara para pelayan menyajikan sampanye impor dalam gelas kristal, kerumunan eksekutif, selebriti, dan politisi mengikutinya dengan rasa ingin tahu ke lobi utama yang luas, di mana sebuah objek yang ditutupi kain merah menunggu momen besar. Budi memberi isyarat agar semua orang mendekat, membentuk setengah lingkaran di sekitar atraksi misterius itu. Setelah kerja keras, dedikasi, dan, mengapa tidak, sedikit keberuntungan, tibalah saatnya untuk menghadiahi diri saya sendiri dengan sesuatu yang benar-benar istimewa, kata Budi sambil menarik kain itu dengan gerakan teatrikal. Para tamu berseru kagum ketika Ferrari F-Model 2008 merah mengilap terungkap di bawah lampu aula. Itu adalah sebuah mahakarya otomotif, simbol kesuksesan yang begitu ingin dipamerkan oleh Budi. 470 tenaga kuda, 0 hingga 100 dalam 3,4 detik, dan suara deru terindah yang bisa dibeli dengan uang. Jelasnya, mengelus kap mobil yang berkilauan. Edisi terbatas, praktis barang kolektor. Sementara para tamu mendekat untuk mengagumi kendaraan itu, tidak ada yang memperhatikan kehadiran seorang pria tua yang mengenakan jas usang dan celana yang sudah pudar warnanya. Pak Eko Santoso, 72 tahun, dengan rambut beruban dan tangan yang kapalan, mengamati mobil itu dengan minat tulus, tetapi menjaga jarak dari kerumunan yang elegan. Pak Eko tidak ada di sana untuk pesta. Dia telah bekerja lebih dari 30 tahun sebagai teknisi untuk hotel, memperbaiki peralatan dan melakukan perbaikan kecil. Malam itu, dia baru saja selesai memperbaiki masalah di dapur dan memutuskan untuk melewati lobi utama sebelum pulang, tertarik oleh suara perayaan. Saat itulah salah satu teman Budi memperhatikannya. Hey Budi! Sepertinya ada seseorang yang tidak mendapat memo tentang aturan berpakaian, kata Ferdi, seorang direktur pemasaran dari sebuah perusahaan multinasional, menunjuk Pak Eko dengan gelas sampanyenya. Budi berbalik dan melihat pria tua itu berdiri beberapa meter dari Ferrari. Wajahnya langsung menunjukkan campuran kejengkelan dan penghinaan. Keamanan, panggil Budi, memberi isyarat kepada salah satu pria berjas hitam yang menjaga pintu masuk. Kita punya penyusup. Pak Eko menyadari gerakan itu dan sudah berbalik untuk pergi ketika Budi merasakan kesempatan untuk menghibur tamunya, mengangkat tangannya. Tunggu, biarkan dia di sini, katanya senyum licik terbentuk di bibirnya. Kemarilah, Pak. Suka dengan mainan baru saya? Pak Eko ragu-ragu, merasa malu dengan perhatian tiba-tiba dari puluhan orang berpakaian elegan. Dia adalah pria sederhana yang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras tanpa menarik perhatian. Tetapi sesuatu dalam nada merendahkan Budi sangat mengganggunya. Ini mobil yang sangat bagus, jawab Pak Eko dengan suara tenang, mendekat perlahan. Bagus? Budi tertawa terbahak-bahak diikuti oleh beberapa tamu. Ini bukan hanya bagus, teman. Ini adalah karya seni yang bergerak, contoh rekayasa Italia tertinggi. Sesuatu yang harganya lebih mahal dari yang bisa Anda hasilkan dalam beberapa masa kehidupan. Wajah Pak Eko tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya mencatat setiap detail kendaraan dengan presisi yang tidak diperhatikan oleh siapapun di sana. Katup intake sampingnya sedikit tidak sejajar, komentar Pak Eko dengan suara pelan, hampir pada dirinya sendiri. Apa? Budi mendekat, berpura-pura tidak mendengar dengan benar. Apa yang Anda katakan tentang Ferrari saya? Pak Eko berdeham, tidak nyaman dengan perhatian itu. Bukan hal penting, Tuan. Saya hanya melihat sedikit ketidaksejajaran pada katup intake samping. Mungkin tidak mempengaruhi performa. Wajah Budi memerah. Gagasan bahwa seorang lelaki tua dengan pakaian usang bisa menemukan cacat pada mobil sempurnanya tidak tertahankan. Beberapa tamu mulai berbisik dan Budi menyadari dia harus mengambil kembali kendali situasi. Wah, sepertinya kita punya seorang ahli Ferrari di sini, seru Budi dengan suara keras dan teatrikal, membuka lengannya. Seseorang yang bisa mengidentifikasi masalah pada mesin Italia hanya dengan melihat. Para tamu tertawa, lega karena mendapat hiburan. Pak Eko mundur selangkah,
merasa telah membuat kesalahan dengan berbicara. "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung," katanya. "Saya hanya punya sedikit pengalaman dengan mesin." "Pengalaman?" ulang Budi sambil tertawa. "Tentu saja. Sejak Jackman mengendari Ferrari setiap hari ke tempat kerja, bukan?" Lebih banyak tawa menggema di seluruh aula. Lara, penyelenggara acara dan salah satu dari sedikit orang di sana yang tampak tidak nyaman dengan situasi itu, mendekat. "Budi, saya pikir kita harus melanjutkan acara malam ini," sarannya secara diam-diam. Tetapi Budi terlalu bersemangat dengan hiburan barunya. Sampahnya, kekuasaan dan kekaguman para tamu telah naik ke kepalanya. "Tunggu, Lara. Saya ingin tahu lebih banyak tentang keterampilan teman kita ini dengan mobil mewah," desak Budi, meletakkan lengannya di bahu Pak Eko yang tetap kaku. "Katakan, Tuan." Eko Santoso, jawab pria tua itu dengan sopan. "Pak Eko, apakah Anda pikir Anda bisa menyalakan mobil ini? Ini operasi yang cukup rumit, Anda tahu? Tidak seperti menyalakan kijang." Mata Pak Eko menatap mata Budi sejenak, dan ada sesuatu dalam tatapan itu yang seharusnya menjadi peringatan. Sebuah keyakinan yang tenang, martabat yang tak tergoyahkan yang kontras dengan ejekan di sekelilingnya. "Ya, saya yakin saya bisa," jawabnya sederhana. Budi tidak mengharapkan jawaban itu. Dia mengharapkan rasa malu, keraguan, atau ketakutan. Kepercayaan diri Pak Eko yang tenang itu menjengkelkan. Saat itulah ide itu muncul di benaknya, ide yang sempurna untuk mengesankan tamunya dan menempatkan orang tua usil itu pada tempatnya. "Bapak-bapak dan ibu-ibu," Budi mengumumkan, berbalik ke kerumunan dengan lengan terangkat. "Saya baru saja punya ide cemerlang. Pak Eko di sini percaya dia bisa menyalakan Ferrari saya." Budi mengeluarkan kunci dari sakunya dan mengayunkannya di udara. "Jadi saya akan membuat tawaran menarik. Jika Pak Eko berhasil menyalakan mobil saya akan memberinya Ferrari ini." "Ya, benar yang Anda dengar. Saya berikan Ferrari saya jika Anda bisa menyalakannya." Terjadi keheningan sesaat, diikuti oleh tawa dan seruan tak percaya. Seseorang mulai merekam dengan ponsel. "Budi, kamu gila?" tanya Ferdi di sela-sela tawa. "Bagaimana jika dia berhasil?" "Roh tidak memenin," jawab Budi dengan percaya diri. "Model ini memiliki sistem pengapian khusus. Bukan hanya memutar kunci. Ada prosedur khusus yang diajarkan oleh dealer kepada saya. Bahkan petugas valet hotel tidak bisa menyalakannya pada percobaan pertama." Pak Eko tetap diam, mengamati pemandangan dengan ekspresi netral. Pandangannya beralih ke Lara, yang tampak benar-benar terganggu dengan arah situasi. "Budi, ini tidak perlu," dia mencoba campur tangan lagi. "Pak Eko mungkin hanya ingin pulang." "Jangan merusak kesenangan Lara," jawab Budi tanpa mengalihkan pandangannya dari Pak Eko. "Saya menawarkan kesempatan seumur hidup kepada teman kita. Jadi Pak Eko, apakah Anda menerima tantangannya? Ferrari melawan..." "Ya, melawan apa-apa sebenarnya. Anda hanya perlu mencoba." Pak Eko memandang mobil itu, lalu orang-orang di sekelilingnya, eksekutif kaya, selebriti, semua menunggu untuk menertawakan kegagalannya. Penghinaan itu telah diprogram sebagai bagian dari hiburan malam itu. "Saya tidak butuh mobil seperti itu, Tuan," jawab Pak Eko dengan tenang. "Ah, ayolah. Ini bukan masalah butuh," desak Budi, mendekat dan merendahkan suaranya. "Ini Ferrari, harganya lebih dari 10 miliar rupiah. Anda bisa menjualnya dan tidak perlu bekerja lagi seumur hidup." Pak Eko menghela napas, menyadari bahwa Budi tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Mungkin lebih baik menyelesaikan ini secepatnya. "Baiklah," akhirnya dia setuju. "Saya akan mencoba." Gumaman kegembiraan menyebar di antara kerumunan. Budi tersenyum penuh kemenangan, menyerahkan kunci kepada Pak Eko dengan gerakan teatrikal. "Bapak-bapak dan ibu-ibu, momen yang kita semua tunggu. Teman kita Pak Eko akan mencoba menyalakan Ferrari saya. Jika berhasil, mobil itu miliknya. Jika gagal, ya, setidaknya dia punya cerita untuk diceritakan kepada cucu-cucunya." Para tamu mendekat, membentuk lingkaran di sekitar mobil. Ponsel diangkat untuk merekam momen itu. Pak Eko berjalan perlahan ke kendaraan, merasakan beban tatapan mengejek. Ketika dia membuka pintu pengemudi, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Sebelum masuk, dia mengelus sisi mobil dengan lembut dalam gerakan yang hampir penuh hormat, seperti seorang musisi yang memberi salam pada instrumennya sebelum pertunjukan. "Lihat, dia mengucapkan selamat tinggal pada mobil bahkan sebelum masuk," teriak seseorang, memicu gelombang tawa. Pak Eko masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kulit. Pintu tertutup dengan suara solid, sebagian meredam suara dan tawa. Sejenak, dia sendirian di dalam mahakarya rekayasa itu. Budi mendekati jendela, tersenyum arogan. "Ingat, bukan hanya memutar kunci." "Semoga berhasil." Pak Eko tidak menjawab. Matanya menyapu panel instrumen. Control, tuas persneling. Tangannya, yang ditandai oleh puluhan tahun kerja, menyentuh setir dengan keakraban yang mengejutkan. Di luar, Budi menyilangkan lengannya, menantikan saat Pak Eko akan memutar kunci tanpa hasil.
Mencoba lagi, menjadi malu, dan akhirnya menyerah. Di dalam mobil, Pak Eko menyesuaikan kursi dan kaca spion dengan gerakan yang presisi. Dia meletakkan kakinya di kopling dan dengan tangan kanannya memposisikan tuas persneling. Jari-jarinya menemukan tombol-tombol di setir seolah-olah dia mengenalnya secara intim. Budi mulai sedikit tidak nyaman dengan cara Pak Eko yang metodis dan percaya diri mempersiapkan diri. Tidak ada keraguan yang dia harapkan. "Hei, tidak perlu berpura-pura tahu apa yang Anda lakukan," teriak Budi, mencoba mempertahankan nada bercanda. "Coba saja nyalakan." Pak Eko mengambil napas dalam-dalam, menekan tombol start sambil melakukan urutan perintah spesifik yang hanya diketahui oleh segelintir orang di luar pabrik di Maranello. Mesin Ferrari langsung hidup, dengan deru yang kuat dan sempurna yang membungkam kerumunan. Itu bukan starter biasa, itu sempurna, seolah-olah mobil itu sendiri mengenali tangan yang mengendalikannya. Wajah Budi berubah, senyum mengejeknya berganti dengan ekspresi kaget lalu panik. Dia melihat sekeliling, melihat ekspresi terkejut yang sama di wajah para tamu. Itu hanya keberuntungan, serunya, mendekati jendela pengemudi. "Anda pasti menebak urutannya." Pak Eko mematikan mesin dan keluar dari mobil dengan ketenangan yang sama saat dia masuk. Dia menyerahkan kunci kembali kepada Budi. "Bukan keberuntungan, Tuan Hartono. Saya bekerja di divisi teknik Ferrari di Maranello selama 27 tahun. Saya adalah kepala tim pengembangan mesin yang menciptakan model spesifik ini." Keheningan total menyelimuti lobi. Budi menjadi pucat, menyadari besarnya kesalahannya. "Itu bohong," gumamnya, tetapi tanpa keyakinan. Sebuah suara muncul dari belakang kerumunan. "Itu bukan kebohongan." Semua orang berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Itu adalah Leonardo Rossi, seorang pengusaha Italia yang diundang Budi untuk membuatnya terkesan. "Eko Santoso adalah legenda di Ferrari," lanjut Leonardo sambil mendekat. "Saya bertemu dengannya secara pribadi di Maranello 15 tahun yang lalu. Timnya merevolusi mesin seri F." Leonardo menoleh kepada Pak Eko, mengulurkan tangannya dengan hormat. "Pak Santoso, suatu kehormatan tak terduga bertemu Anda di sini. Apa yang membawa Anda ke Indonesia?" "Saya kembali beberapa tahun yang lalu untuk merawat saudara perempuan saya yang sakit," jawab Pak Eko sederhana. "Setelah dia meninggal, saya akhirnya menetap di sini. Saya melakukan pekerjaan perbaikan kecil untuk menyibukkan diri." Lara mendekati Budi, yang tampak seperti melihat hantu. "Kamu baru saja mempertaruhkan Ferrarimu dengan salah satu pemikir terhebat di dunia teknik otomotif," bisiknya. Budi menatap kunci di tangannya, lalu ke Pak Eko yang sedang berbicara dengan hormat kepada Leonardo Rossi. Penghinaan yang dia rencanakan untuk pria tua itu telah berbalik menimpanya di depan semua tamu pentingnya. "Tunggu sebentar," kata Budi dengan suara keras, memulihkan sebagian ketenangannya. Ini jelas sebuah jebakan. Kalian saling kenal. Kalian merencanakan ini untuk membuatku terlihat bodoh." Pak Eko berbalik menghadap Budi dengan tatapan lelah. "Tuan Hartono, saya hanya melakukan pekerjaan saya di belakang hotel ketika Anda memanggil saya. Saya tidak merencanakan apapun. Saya tidak tahu Anda akan ada di sini, apalagi memiliki Ferrari." "Itu benar," konfirmasi Lara. "Pak Santoso telah bekerja untuk hotel selama bertahun-tahun. Itu hanya kebetulan." "Kebetulan atau tidak," desak Budi. Suaranya bergetar karena marah. "Saya jelas-jelas bercanda tentang memberikan mobil itu." Semua orang menyadarinya. Gumaman ketidaksetujuan menyebar di kerumunan. "Pesona malam itu telah rusak." "Sebenarnya," kata Leonardo Rossi, "Anda mengumumkan taruhan Anda dengan sangat jelas. Kami semua mendengarnya, dan Pak Santoso memenuhi bagiannya." "Ini konyol," Budi meledak. "Saya tidak akan menyerahkan mobil seharga 10 miliar rupiah karena sebuah lelucon." Pak Eko mengamati pemandangan itu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. "Simpan mobil Anda, Tuan Hartono. Saya tidak tertarik padanya." Dia berbalik untuk pergi, tetapi Budi, yang masih marah dan terhina, tidak bisa menahan diri. "Benar sekali. Kembalilah ke tempatmu. Kamu tidak akan pernah cocok di dunia ini." Pak Eko berhenti dan berbalik perlahan. Untuk pertama kalinya, emosi yang kuat melintasi wajahnya. Bukan kemarahan, tetapi semacam rasa kasihan. "Saya pernah menjadi bagian dari dunia ini, Tuan Hartono. Dan saya menemukan bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada mobil mewah dan pesta mewah. Martabat, misalnya." Dengan kata-kata itu, Pak Eko berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Budi yang tercengang dan kerumunan tamu yang sekarang menatapnya dengan pandangan baru. Bukan lagi sebagai tuan rumah malam yang sukses, tetapi sebagai seseorang yang telah mengungkapkan karakter aslinya dengan cara terburuk. Lara mendekati Budi, berbicara pelan agar hanya dia yang bisa mendengar. "Kamu punya dua pilihan sekarang. Kamu bisa membiarkannya pergi dan menghancurkan reputasimu sepenuhnya di depan semua kontak bisnismu yang penting, atau kamu bisa melakukan hal yang benar." Budi melihat kunci di tangannya.
Mobil yang berkilauan dan sosok Pak Eko yang menjauh. Dia telah membayangkan momen ini, pengungkapan Ferrari barunya, sebagai puncak karirnya, simbol utama kesuksesannya. Sebaliknya, itu menjadi momen di mana semua orang melihat siapa dia sebenarnya. Para tamu menyaksikan dengan tercengang saat Pak Eko berjalan menuju pintu keluar. Keheningan di aula hampir bisa dirasakan. Budi tetap terpaku, memegang kunci Ferrari dengan jari gemetar. Dia belum pernah dihina seperti ini, terutama di depan orang-orang yang dianggapnya penting. Lara, sang penyelenggara acara, mendekatinya dengan ekspresi khawatir. Budi, apakah kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu baru saja mempertaruhkan Ferrarimu dengan salah satu insinyur otomotif terhebat di dunia. Itu tidak mungkin. Budi tergagap, wajahnya masih pucat. Bagaimana aku bisa tahu? Dia terlihat seperti pekerja biasa. Lara menyelesaikan dengan suara tegas. Mungkin sudah waktunya kamu menyadari bahwa pakaian tidak mendefinisikan nilai seseorang. Leonardo Rossi, pengusaha Italia yang mengenali Pak Eko, mendekat. Tahu apa yang lebih mengesankan, Budi? Eko Santoso menolak kekayaan besar untuk bekerja di pabrikan lain. Dia dikenal karena integritasnya sebanyak kejeniusan mekaniknya. Budi tidak bisa memproses apa yang terjadi. Malam sempurnanya, perayaannya, momen kemenangannya, semua hancur karena taruhan bodoh. Dan yang lebih buruk, sekarang semua tamunya menatapnya dengan campuran kekecewaan dan penghinaan. Aku akan mengejarnya, Budi memutuskan tiba-tiba. Menyerahkan kunci pada Lara. Pegang ini. Dia berlari ke pintu masuk hotel, mencari Pak Eko. Dia melihat pria tua itu sudah di trotoar, berjalan perlahan menuju halte bus. "Pak Eko, tunggu!" teriak Budi sambil berlari untuk menyusulnya. Pak Eko berhenti dan berbalik. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan yang mendalam. "Apa lagi yang Anda inginkan, Tuan Hartono? Kesempatan lain untuk mempermalukan seseorang?" Budi menelan ludah. Pertanyaan sederhana itu menghantamnya dengan kekuatan tak terduga. "Tidak, saya datang untuk meminta maaf dan membicarakan tentang Ferrari." "Sudah saya katakan saya tidak mau mobil Anda," jawab Pak Eko, mulai berjalan lagi. "Saya harus mengejar bos." "Tolong," desak Budi sambil berjalan di sampingnya. 5 menit dari waktu Anda, hanya itu yang saya minta." Pak Eko menghela napas dan berhenti lagi. 5 menit. Budi melihat sekeliling, tidak nyaman berada di jalan, mengenakan setelan mahal dan berbicara dengan seorang pria tua berpakaian sederhana. "Bisakah kita kembali ke dalam?" "Saya lebih suka bicara di sini," jawab Pak Eko. Waktu berjalan, Tuan Hartono. Budi menyadari dia tidak punya pilihan. "Pak Santoso, mari kita praktis. Ferrari menang taruhan. Secara hukum, mobil itu milik Anda." "Saya tidak tertarik pada sengketa hukum," jawab Pak Eko. "Saya menyalakan mobil Anda untuk menunjukkan bahwa saya mampu, bukan untuk mengambilnya dari Anda." "Tapi Anda menang," desak Budi, bingung dengan penolakan itu. "Harganya lebih dari 10 miliar rupiah." Pak Eko tersenyum sedikit. "Tuan Hartono, saya pernah memiliki mobil seperti itu. Saya pernah punya rumah mewah, rekening di bank Swiss, karya seni. Tahu apa yang saya pelajari? Bahwa semua itu tidak penting ketika Anda kehilangan rasa hormat pada diri sendiri." "Saya tidak mengerti," kata Budi, benar-benar bingung. "Jelas Anda tidak mengerti," Pak Eko setuju. "Tapi mungkin suatu hari nanti Anda akan mengerti bahwa mempermalukan orang lain tidak membuat Anda lebih besar. Itu hanya menunjukkan betapa kecilnya Anda sebenarnya." Budi merasakan wajahnya memanas. Belum pernah ada yang berbicara dengannya seperti itu. "Busnya datang," kata Pak Eko, melihat ke seberang Budi. 5 menit Anda sudah habis." "Tunggu," pinta Budi, putus asa untuk tidak kehilangan kendali situasi. "Bagaimana jika kita buat kesepakatan? Anda terima mobilnya, tapi jual kembali kepada saya dengan harga yang pantas. Katakanlah 3 miliar rupiah. Pak Eko menatap Budi dengan ekspresi kasihan. "Anda masih belum mengerti apa-apa ya? Ini bukan tentang uang." Bus berhenti di samping mereka. Pak Eko melangkah menuju pintu yang terbuka. 7 miliar, tawar Budi, hampir berteriak. "Tunai besok." Pak Eko berhenti di pintu bus dan berbalik. "Tuan Hartono, saya akan ceritakan sebuah kisah. Ketika saya berusia 19 tahun, saya meninggalkan desa kecil di pedalaman Jawa hanya dengan pakaian di badan. Saya pergi ke Italia tanpa bisa bahasanya, tanpa kenal siapapun. Saya kelaparan, tidur di jalanan, melakukan pekerjaan yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan. Tahu kenapa? Karena saya mencintai mobil, bukan sebagai status, bukan sebagai simbol kekayaan. Saya mencintai rekayasanya, kesempurnaan mekanisnya, keindahan fungsionalnya." Budi terdiam, tidak mampu menyela. "Setelah bertahun-tahun kerja keras, saya diperhatikan oleh seorang insinyur Ferrari. Dia melihat sesuatu dalam diri saya yang bahkan saya sendiri tidak tahu saya miliki. Dia memberi saya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang mau. Tahu apa yang saya pelajari darinya? Bahwa nilai sejati seseorang bukan pada apa yang dia miliki, tetapi pada apa yang dia ciptakan.
apa yang diberikan kepada dunia. Pak Eko menatap sopir bus yang menunggu dengan sabar, lalu kembali menatap Budi. Mobil Anda, Tuan Hartono, hanyalah sebuah benda. Indah dan kuat, berharga, tetapi hanya sebuah benda. Namun, apa yang Anda lakukan malam ini adalah mencoba menghancurkan semangat manusia lain hanya untuk kesenangan. Oat punya harga yang jauh lebih besar dari 10 miliar rupiah. Sopir bus memberi isyarat bahwa dia harus berangkat. Saya harus pergi, kata Pak Eko sambil naik bus. Saya sama berharap suatu hari nanti Anda mengerti apa yang saya coba katakan. Dan Ferrarinya? Tanya Budi masih bingung. Lakukan sesuatu yang pantas dengannya, jawab Pak Eko saat pintu tertutup. Mungkin itu akan membantumu tidur lebih nyenyak di malam hari. Bus itu berangkat, meninggalkan Budi sendirian di trotoar, merasa kecil untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ketika dia kembali ke aula, pesta sudah tidak sama lagi. Kelompok-kelompok kecil berbicara dengan nada rendah dan banyak tamu sudah pergi. Lara menunggunya di dekat mobil dan kemudian bertanya sambil mengembalikan kunci. Dia tidak mau mobilnya, jawab Budi masih linglung. Dia bilang aku harus melakukan sesuatu yang pantas dengannya. Dan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lara. Budi menatap Ferrari yang berkilauan, yang kini tampak berbeda di matanya. Aku tidak tahu. Pesta berakhir lebih awal. Saat para tamu berpamitan, Budi memperhatikan tatapan mereka. Bukan lagi kekaguman atau iri, melainkan tatapan penghakiman, kekecewaan. Mengemudi pulang dengan Ferrarinya, Budi merasakan kekosongan yang belum pernah bisa diisi oleh uang. Kata-kata Pak Eko bergema di benaknya. Untuk pertama kalinya dia mempertanyakan tidak hanya apa yang telah dilakukannya malam itu, tetapi semua yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Dia tiba di apartemen penthouse-nya dan melemparkan kunci mobil ke meja kopi. Dia menuang whisky mahal untuk dirinya sendiri dan berjalan ke balkon. Kota berkilauan di bawahnya, jutaan lampu yang mewakili jutaan kehidupan, masing-masing dengan ceritanya sendiri, perjuangannya sendiri. Siapa Eko Santoso? Gumamnya pada diri sendiri sambil mengambil ponselnya. Pencarian di internet mengungkapkan lebih dari yang Budi harapkan. Artikel di majalah khusus, wawancara di program televisi Eropa, foto dengan nama-nama besar di industri otomotif dunia. Pak Eko bukan hanya seorang insinyur berbakat, dia adalah legenda hidup. Sebuah artikel tertentu menarik perhatiannya. Jenius yang pendiam, bagaimana Eko Santoso merevolusi mesin Ferrari dan kemudian menghilang. Itu adalah laporan 5 tahun yang lalu, merinci karir cemerlang Pak Eko dan hilangnya dia secara tiba-tiba dari dunia korporat. Eko Santoso mengejutkan dunia otomotif dengan mengumumkan pensiunnya di puncak karir, bunyi teks itu. Sumber terdekat mengatakan bahwa dia menjual semua propertinya di Italia dan kembali ke Indonesia untuk merawat saudara perempuannya yang sakit. Keberadaannya saat ini tidak diketahui dan dia menolak semua tawaran untuk wawancara atau konsultasi. Budi terus membaca, menyerap setiap detail kehidupan luar biasa pria itu. Pak Eko telah memulai sebagai montir sederhana dan, melalui kerja keras dan bakat alami, menjadi salah satu insinyur paling dihormati di dunia. Santoso selalu dikenal karena kerendahan hatinya, lanjut artikel itu. Bahkan di puncak ketenarannya, dia hidup sederhana dan menyumbangkan sebagian besar penghasilannya untuk amal. Motonya adalah, jangan beri saya pujian, berikan kesempatan kepada talenta muda. Budi menutup browser dan menatap layar kosong ponselnya. Dia merasa semakin kecil. Dia telah mencoba mempermalukan seorang pria yang dihormati di seluruh dunia, bukan karena kekayaannya, tetapi karena karakter dan kontribusinya. Keesokan paginya, Budi bangun dengan satu gagasan di kepalanya. Dia harus menemukan Pak Eko lagi. Bukan untuk meminta maaf, meskipun dia tahu dia harus, tetapi untuk mengerti, untuk belajar. Perhentian pertamanya adalah hotel tempat pesta itu berlangsung. Dia bersama dengan manajer, menggambarkan Pak Eko dan bertanya tentangnya. Ah, Pak Santoso, jawab manajer sambil tersenyum. Dia bekerja untuk kami selama beberapa tahun, melakukan perbaikan kecil. Pria yang luar biasa tapi sangat tertutup. Anda tahu di mana saya bisa menemukannya? Tanya Budi. Manajer itu ragu-ragu. Saya tidak diizinkan untuk memberikan informasi pribadi karyawan, Tuan Hartono. Budi mengangguk mengerti posisi manajer. Tentu saya mengerti. Tapi bisakah Anda memberikan sesuatu kepadanya untuk saya? Tentu saja, manajer setuju. Budi mengambil kartu nama dan menulis di baliknya. Pak Santoso, saya sangat ingin berbicara. Tolong hubungi saya, ini penting. Dia menambahkan nomor ponsel pribadinya dan memberikannya kepada manajer. Akan saya berikan begitu dia datang, janji manajer. Budi meninggalkan hotel tanpa banyak harapan. Mengapa Pak Eko akan menghubunginya setelah apa yang terjadi? Namun dia merasa harus mencoba. Dia menghabiskan hari-hari berikutnya dengan pikiran linglung, mengabaikan panggilan kerja dan membatalkan janji. Dia tidak bisa melupakan insiden itu. Kata-kata Pak Eko, tatapan para tamu, perasaan telah terekspos dalam versi terburuknya.
Pada hari Kamis, hampir seminggu setelah insiden itu, ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal. "Halo?" Budi menjawab, mencoba mengendalikan kecemasannya. "Tuan Hartono." Suara di seberang tidak salah lagi. "Ini Eko Santoso. Saya menerima pesan Anda." Budi merasakan jantungnya berdebar kencang. "Pak Santoso, terima kasih sudah menelepon kembali. Saya ingin berbicara secara langsung, jika memungkinkan. Ada keheningan sejenak. Mengapa Anda ingin bertemu saya, Tuan Hartono?" Budi ragu-ragu, mencari kata-kata yang tepat. "Karena sejak malam itu saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Anda katakan. Saya perlu mengerti." "Mengerti apa sebenarnya?" "Bagaimana seseorang yang memiliki segalanya, uang, ketenaran, pengakuan dunia, memilih kehidupan sederhana memperbaiki barang-barang di sebuah hotel?" Pak Eko tertawa pelan. "Apakah itu tampak begitu aneh bagi Anda?" "Tampaknya mustahil," Budi mengakui. "Baiklah," kata Pak Eko setelah beberapa detik. "Kita bisa bertemu. Tapi tidak di restoran mahal atau di kantor Anda. Datanglah ke rumah saya pada hari Minggu, pukul 10 pagi. Pak Eko memberikan alamatnya, sebuah jalan di lingkungan sederhana di Jakarta Utara, dan menutup telepon sebelum Budi bisa menjawab. Pada hari Minggu, Budi mengendarai mobilnya sendiri, sebuah sedan yang jarang digunakannya, ke alamat yang ditunjukkan. Itu adalah sebuah rumah kecil, dengan taman yang terawat baik di depan. Tidak ada yang menunjukkan bahwa di sana tinggal seseorang yang pernah memiliki rumah mewah di Eropa. Dia parkir dan berjalan ke pintu, merasa anehnya gugup. Sebelum dia bisa menekan bel, pintu terbuka. "Tepat waktu," komentar Pak Eko. "Silakan masuk." Budi memasuki rumah yang sederhana namun sangat bersih. Dindingnya dihiasi dengan foto-foto lama, banyak di antaranya menunjukkan mobil balap dan tim insinyur. Di sebuah rak, beberapa piala dan plakat penghargaan berbagi ruang dengan buku-buku teknis dan model miniatur Ferrari. "Mau kopi?" tawar Pak Eko sambil menunjuk sebuah kursi di ruang tamu. "Iya, terima kasih," jawab Budi, masih mengamati benda-benda yang menceritakan kisah luar biasa pria itu. Pak Eko pergi ke dapur dan kembali beberapa menit kemudian dengan 2 cangkir kopi sederhana. "Anda menyimpan semua penghargaan ini," komentar Budi, menunjuk ke rak. "Tapi memilih kehidupan yang begitu sederhana," Pak Eko menyelesaikan, duduk di kursi yang berlawanan. "Jangan samakan kesederhanaan dengan kemiskinan, Tuan Hartono. Yang satu adalah pilihan, yang lain adalah keadaan." Budi mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Mengapa Anda kembali ke Indonesia? Artikel-artikel mengatakan itu untuk merawat saudara perempuan Anda." "Kakak perempuan saya, Kinasih," Pak Eko mengkonfirmasi. "Dia menderita kanker. Dokter memberinya 6 bulan. Dia bertahan 3 tahun berkat perawatan yang bisa saya bayar. Ketika dia pergi, saya menyadari tidak ada lagi alasan untuk kembali ke Eropa. Hidup saya ada di sini. Dan mengapa bekerja sebagai tukang?" Pak Eko tersenyum. "Karena saya suka memperbaiki barang. Selalu begitu. Di Ferrari, saya memperbaiki masalah pada mesin bernilai jutaan. Di hotel, saya memperbaiki pipa, sistem listrik, AC. Prinsipnya sama. Temukan masalahnya, pahami penyebabnya, terapkan solusi yang tepat." Budi menyerap kata-kata itu, mencoba memahami cara berpikir yang begitu berbeda dari miliknya. "Anda bisa menghasilkan miliaran sebagai konsultan," katanya. "Nah, seperti yang akan saya lakukan dengan miliaran lagi?" tanya Pak Eko. "Saya punya cukup untuk hidup nyaman selama sisa hidup saya. Rumah saya sudah lunas. Saya tidak punya utang. Kesehatan saya cukup baik untuk usia saya. Apalagi yang saya butuhkan? Tapi pengakuan status..." Pak Eko tertawa. "Pengakuan? Lihatlah rak itu, Tuan Hartono. Saya punya lebih banyak pengakuan daripada yang bisa diinginkan siapapun. Dan untuk status? Ya, itu tidak pernah penting bagi saya." Budi terdiam, merenung. Seluruh hidupnya telah dibangun di sekitar mengumpulkan kekayaan dan memamerkan status. Gagasan seseorang dengan sengaja memilih jalan yang berbeda sangat membingungkan. Pada hari pesta, Budi memulai memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Wanatib, saya kejam kepada Anda. Mengapa Anda tidak langsung menempatkan saya pada tempatnya? Mengapa Anda menunggu sampai saya membuat taruhan konyol itu?" Pak Eko meletakkan cangkirnya dan menatap lurus ke mata Budi. "Karena Anda perlu belajar sesuatu yang tidak bisa dikatakan begitu saja oleh siapapun. Anda perlu merasakan sendiri apa artinya penampilan bisa menipu, bahwa rasa hormat itu diraih, bukan dibeli, bahwa memperlakukan orang sebagai bawahan tidak membuat Anda superior, hanya mengungkapkan rasa tidak aman Anda sendiri." Kata-kata itu menghantam Budi dengan keras. Untuk pertama kalinya dia benar-benar mendengarkan. "Bagaimana Anda tahu saya butuh pelajaran itu?" tanyanya. Akhirnya, Pak Eko tersenyum. "Saya memang tidak tahu, tapi saya mengenali tatapan itu. Saya telah melihatnya pada banyak orang kaya sepanjang hidup saya. Itu adalah tatapan yang mengatakan, saya lebih baik dari Anda karena saya punya lebih banyak."
Itu adalah tatapan kosong, Tuan Hartono, dan sangat-sangat sepi. Budi merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Pak Eko telah menggambarkan dengan tepat bagaimana perasaannya di dalam, terlepas dari semua kekayaan dan kesuksesan yang tampak. Nasib now. Apa yang harus saya lakukan dengan Ferrari itu? Tanyanya mengubah topik. Apapun yang Anda inginkan, jawab Pak Eko. Itu mobil Anda. Tapi Anda memenangkan taruhan. Dan saya memilih untuk tidak menerima hadiahnya. Mobil itu tetap milik Anda. Budi mengambil napas dalam-dalam. Pak Santoso, sejak malam itu saya tidak bisa melihat mobil itu tanpa merasa malu. Saya tidak menginginkannya lagi. Pak Eko mempelajari wajah Budi sejenak. Kalau begitu, jual dan gunakan uangnya untuk sesuatu yang tidak membuatmu malu. Seperti apa? Pak Eko berdiri dan berjalan ke salah satu foto di dinding. Itu adalah gambar dirinya yang jauh lebih muda, dikelilingi oleh anak-anak di depan sebuah bengkel. Ini adalah sekolah mekanik pertama yang saya buka di pinggiran Maranello, jelasnya. Kami mengajari anak-anak muda yang kurang mampu untuk memperbaiki mobil. Banyak dari mereka kemudian dipekerjakan oleh Ferrari sendiri dan pabrikan lain. Budi mengamati foto itu, melihat kebanggaan di mata Pak Eko dan anak-anak. Apakah Anda pikir saya bisa melakukan hal seperti itu? Tanyanya ragu-ragu. Saya tidak tahu, Budi, jawabnya jujur. Tergantung pada apa yang benar-benar Anda hargai dalam hidup. Pada saat itu, Budi tidak yakin apa yang benar-benar dia hargai. Seluruh keberadaannya telah didedikasikan untuk mengumpulkan kekayaan dan memamerkan kekuasaan. Gagasan menggunakan uangnya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri adalah baru dan menakutkan. Ingin melihat sesuatu? Tanya Pak Eko memotong pikirannya. Tentu, jawab Budi. Pak Eko membawanya ke sebuah pintu di belakang rumah yang menuju ke garasi kecil. Ketika dia menyalakan lampu, Budi ternganga. Di sana ditutupi terpal ada sebuah mobil antik. Pak Eko menarik terpal dengan hati-hati, memperlihatkan Ferrari 250 GTO tahun 1962 dalam kondisi sempurna. Ya Tuhan, bisik Budi. Ini pasti lebih mahal dari apartemen penthouse-mu. Pak Eko menyelesaikan dengan senyum. Ya ini salah common sedikit yang ada di dunia. Dan Anda menyimpannya di sini, di garasi sederhana ini. Di mana lagi saya akan menyimpannya? Ini hanya sebuah mobil, Tuan Hartono. Sebuah mobil luar biasa dengan sejarah dan makna bagi saya, tapi tetap saja hanya sebuah mobil. Budi mendekati kendaraan itu, terpesona oleh keindahan klasiknya dan kesempurnaan mekanisnya. Mengapa Anda tidak menjualnya? Anda bisa membeli rumah mewah dengan nilainya. Pak Eko mengelus kap mobil dengan penuh kasih sayang. Karena beberapa hal memiliki nilai sentimental yang melampaui nilai moneter apapun. Ini adalah mobil pertama yang saya bantu restorasi di Ferrari. Enzo Ferrari sendiri memberikannya kepada saya ketika saya pensiun. Dia bilang itu sebagai ucapan terima kasih atas semua yang saya lakukan untuk perusahaan. Budi mencoba membayangkan bagaimana rasanya memiliki hubungan yang begitu dalam dengan sesuatu yang material yang tidak didasarkan pada nilai finansial atau statusnya. Apakah Anda mengendarainya? Tanyanya. Kadang-kadang di jalanan sepi pagi-pagi sekali, jawab Pak Eko, binar muda di matanya. Suara mesin ini seperti musik. Mereka kembali ke ruang tamu dan Budi merasa dia melihat Pak Eko dan dirinya sendiri dalam cahaya baru. Pak Santoso, saya datang ke sini untuk mengerti dan saya pikir saya mulai mengerti. Tapi saya juga datang untuk meminta maaf dengan tulus atas cara saya memperlakukan Anda. Pak Eko mengangguk menerima permintaan maaf itu. Hidup adalah perjalanan belajar, Tuan Hartono. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai belajar. Saat berpamitan, Budi merasa ada sesuatu yang mendasar telah berubah dalam dirinya. Dia tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan dengan Ferrarinya atau dengan hidupnya, tetapi dia tahu dia tidak bisa terus seperti sebelumnya. Mengemudi kembali ke rumah, dia memutuskan untuk mengambil jalan yang lebih jauh. Melewati lingkungan kota yang biasanya dia hindari. Dia melihat anak-anak bermain sepak bola di lapangan seadanya, keluarga berbagi makan siang hari Minggu di beranda kecil, orang tua mengobrol di taman-taman sederhana. Untuk pertama kalinya, dia tidak melihat mereka sebagai orang lain, orang-orang dari dunia yang terpisah dari dunianya. Dia melihat manusia, masing-masing dengan ceritanya sendiri, mimpi dan martabat. Ketika akhirnya dia tiba di apartemennya yang mewah dan kosong, Budi tahu dia harus membuat keputusan penting. Dan, yang mengejutkan, dia merasa ringan, seolah-olah beban yang bahkan tidak dia sadari telah terangkat dari pundaknya. 3 hari setelah pertemuan di rumah Pak Eko, Budi masih belum menyentuh Ferrarinya. Mobil itu tetap terparkir di garasi gedung, ditutupi kain. Setiap kali melewatinya, ia merasakan campuran rasa malu dan bingung.
Kata-kata insinyur tua itu bergema di benaknya, menantang semua yang pernah ia yakini tentang kesuksesan dan nilai. Pagi hari Rabu itu, saat minum kopi di penthouse-nya, Budi menerima telepon dari Lara, penyelenggara acara. "Budi, kita perlu bicara," katanya tanpa sapaan biasa. Komentar tentang apa yang terjadi di pesta itu tidak berhenti beredar. "Komentar?" tanya Budi, merasakan perutnya mulas. "Orang-orang membicarakan caramu memperlakukan Pak Santoso. Beberapa sponsor acara merasa tidak nyaman dan ingin penjelasan." Budi mengusap rambutnya dengan gugup. "Udah hampir seminggu, Lara. Orang-orang tidak punya hal lain untuk dibicarakan?" "Tidak seperti itu, Budi. Kamu secara terbuka mempermalukan seorang pria yang praktis adalah legenda hidup di dunia otomotif. Leonardo Rossi sudah menelepon 3 kali ingin tahu bagaimana kita akan memperbaiki situasi ini." "Memperbaiki? Apa yang mereka ingin aku lakukan?" "Aku sudah berbicara dengan Pak Santoso. Aku sudah meminta maaf secara pribadi." "Tapi tidak ada yang tahu itu," jawab Lara. "Yang semua orang lihat adalah kamu mencoba mempermalukan seorang pria tua dan kemudian membuat skandal ketika kamu kalah taruhan." Budi terdiam. Kenyataan situasi akhirnya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Reputasinya yang dibangun dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun sedang dihancurkan karena satu malam kesombongan. "Aku harus menyelesaikan ini," gumamnya. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada Lara. "Ya, kamu harus," dia setuju. "Dan cepat. Ada rapat dewan perusahaanmu besok, kan? Beberapa anggota ada di pesta itu." Setelah menutup telepon, Budi tetap duduk, menatap pemandangan panorama kota yang terbentang di luar balkon penthouse-nya. Untuk pertama kalinya, kemewahan di sekelilingnya terasa hampa, tanpa tujuan. Dia memutuskan bahwa dia harus bertindak. Dia menelepon sopirnya dan meminta untuk menyiapkan mobil, bukan Ferrari tapi sedan. Dia harus bertemu Pak Eko lagi. Ketika dia tiba di rumah sederhana di lingkungan terpencil itu, dia disambut oleh seorang wanita parubaya yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Sofia, tetangga Pak Eko. Beliau tidak ada informasinya. "Dia pergi ke rumah sakit pagi ini." "Rumah sakit?" tanya Budi khawatir. Apakah beliau sakit? Ibu Sofia ragu-ragu, jelas menilai apakah dia harus berbagi informasi dengan orang asing. "Asing or Hasim Perm. Anda ini siapa?" "Nama saya Budi Hartono." "Saya baru kenal Pak Santoso. Kami sedang mengerjakan sebuah proyek bersama." Ekspresi Ibu Sofia berubah saat mendengar nama itu. "Oh, Anda yang soal Ferrari itu?" Budi menelan ludah, menyadari ketenarannya telah menyebar sampai ke sana. "Ya, itu saya." "Dia cerita tentang Anda," kata Ibu Sofia. Nadanya sekarang lebih dingin. "Katanya Anda punya potensi untuk menjadi orang yang lebih baik." Kata-kata itu menghantam Budi seperti pukulan. Pak Eko, bahkan setelah semuanya, melihat sesuatu yang baik dalam dirinya. "Tolong," pintanya. "Saya perlu berbicara dengannya." "Ini penting." Ibu Sofia mempelajarinya sejenak sebelum memutuskan. "Dia di rumah sakit Santa Clara, bukan sebagai pasien. Dia ke sana 3 kali seminggu untuk melakukan kerja sukarela di bangsal anak." Budi berterima kasih dan cepat kembali ke mobilnya. Selama perjalanan ke rumah sakit, dia memikirkan apa yang akan dia katakan kepada Pak Eko. Dia sangat terbiasa bernegosiasi, memanipulasi situasi untuk keuntungannya, tetapi dengan insinyur tua itu, semua itu tidak berhasil. Rumah sakit Santa Clara berada di lingkungan kelas menengah ke bawah. Bangunannya tua, tapi terawat baik. Budi parkir dan masuk, merasa tidak pada tempatnya dengan setelan mahalnya di antara orang-orang berpenampilan sederhana yang menunggu perawatan. Di resepsionis, seorang perawat tua menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Bisa saya bantu? Saya mencari Pak Eko Santoso. Saya diberitahu dia melakukan kerja sukarela di sini." "Ah, Pak Eko," dia tersenyum. "Dia di bangsal anak, lantai 4. Anak-anak suka sekali kalau dia datang. Dia bercerita indah tentang mobil balap dan tempat-tempat jauh." Budi berterima kasih dan menuju lift. Di lantai 4, ia mengikuti suara tawa anak-anak ke sebuah ruangan luas, di mana beberapa anak, beberapa di kursi roda, yang lain dengan selang oksigen berkumpul dalam setengah lingkaran. Di tengah, duduk di kursi sederhana, ada Pak Eko. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak bersih yang lebih sederhana, dan dengan antusias menceritakan sebuah kisah, menggerakkan tangannya. Di pangkuannya ada model miniatur Ferrari antik. "Dan begitulah cara kami membuat mesin itu bertahan selama 24 jam di lemah. Bahkan ketika semua orang bilang itu tidak mungkin." Pak Eko menyimpulkan, disambut tepuk tangan antusias anak-anak. Seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun dengan kepala botak, jelas karena kemoterapi, mengangkat tangannya. "Pak Eko, Bapak takut sama sesuatu nggak?" Pak Eko berpikir sejenak, wajahnya menjadi serius. "Saya takut pada orang yang hanya menghargai materi dan melupakan apa yang benar-benar penting. Kebaikan, rasa hormat, welas asih." Matanya bertemu dengan mata Budi yang mengamati dari pintu. Dia tidak tampak terkejut melihatnya di sana. "Anak-anak,"
kata Pak Eko. Hari ini kita selesai sedikit lebih awal. Saya punya tamu. Tapi saya janji minggu depan saya akan bawa model F40 yang kalian minta. Anak-anak memprotes, tetapi seorang perawat mendekat dan mulai membawa mereka kembali ke kamar masing-masing. Beberapa melambai pada Pak Eko, yang membalasnya dengan senyum tulus. Tuan Hartono, katanya ketika mereka akhirnya sendirian, saya tidak menyangka akan melihat Anda secepat ini lagi. Budi mendekat, merasa anehnya gugup. Pak Santoso, saya butuh bantuan Anda. Pak Eko mengangkat alisnya. Bantuan saya? Untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang telah saya rusak, jawab Budi, terkejut dengan kejujurannya sendiri. Reputasi saya hancur karena apa yang terjadi di pesta. Orang-orang membicarakannya, sponsor merasa tidak nyaman, bahkan dewan perusahaan saya mempertanyakannya. Pak Eko mempelajari wajah Budi sejenak. Dan apa yang Anda ingin saya lakukan? Mengatakan kepada semua orang bahwa Anda orang baik? Bukan, jawab Budi, menyadari kesia-siaan permintaan itu. Saya ingin Anda membantu saya untuk benar-benar menjadi orang yang lebih baik. Senyum tipis muncul di bibir Pak Eko. Itu sudah merupakan sebuah awal. Mereka meninggalkan ruang kegiatan dan berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Pak Eko menyapa perawat dan dokter dengan nama, jelas seorang pengunjung yang sering datang dan disayangi. Mengapa Anda datang ke sini? Tanya Budi. Cucu saya dirawat di sini selama 2 tahun, jawab Pak Eko. Pandangannya sejenak menerawang. Leukemia anak. Saya menghabiskan banyak malam di koridor ini berdoa, berharap. Dia berusia 4 tahun ketika didiagnosis. Saya turut berduka, Budi bergumam, benar-benar tersentuh. Dia sembuh, senyum menerangi wajah Pak Eko. Ya, Dava sekarang berusia 9 tahun. Dia dalam remisi selama 3 tahun. Sebuah keajaiban, menurut para dokter. Mereka tiba di sebuah kafetaria kecil di lantai dasar rumah sakit. Pak Eko menyapa wanita yang menyajikan kopi seperti teman lama. Yang biasa, Pak Eko? Tanyanya sambil tersenyum. Ya, tolong, Bu Helena. Dan apapun yang teman saya ini inginkan. Budi memesan kopi biasa, merasa semakin tidak pada tempatnya di lingkungan di mana Pak Eko tampak begitu nyaman. Anda bisa tinggal di rumah mewah, komentar Budi ketika mereka duduk di meja plastik di sudut. Bisa punya sopir, pelayan, semua yang Anda inginkan. Dan apa yang akan saya lakukan dengan semua itu? Tanya Pak Eko sederhana. Saya tinggal 3 blok dari sini. Saya bisa jalan kaki mengunjungi cucu saya saat dia ada janji kontrol. Saya kenal tetangga saya dengan nama. Saya bantu memperbaiki mobil Pak Jorge saat rusak. Bu Sofia yang Anda temui membawakan saya sup saat cuaca dingin. Itulah kekayaan Tuan Hartono. Budi menyerap kata-kata itu dalam diam. Itu adalah konsep yang begitu jauh dari semua yang pernah ia yakini. Kembali ke masalah Anda, lanjut Pak Eko. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan untuk memperbaiki apa yang telah Anda rusak? Saya nggak tahu, Budi mengakui. Saya pikir Anda bisa memberi saya ide. Pak Eko menyesap kopinya sebelum menjawab. Anda mempertaruhkan Ferrari Anda dengan saya. Secara hukum, mobil itu milik saya, meskipun saya menolaknya. Ya, dan saya masih tidak mengerti mengapa. Karena saya tidak mau mobil, Tuan Hartono. Saya mau sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa? Sebuah kesempatan untuk mengubah hidup seseorang. Dalam hal ini, hidup Anda. Budi mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mengerti. Rumah sakit ini, lanjut Pak Eko, merawat anak-anak penderita kanker dari keluarga yang tidak mampu membayar perawatan mahal. Mereka melakukan keajaiban dengan sumber daya terbatas. Bayangkan apa yang bisa mereka lakukan dengan lebih banyak sumber daya. Untuk pertama kalinya, Budi mulai mengerti kemana arah pembicaraan Pak Eko. Anda ingin saya menyumbangkan uang ke rumah sakit? Tidak hanya uang. Saya ingin Anda menyumbangkan waktu Anda, pengaruh Anda, koneksi Anda. Saya ingin Anda mengenal anak-anak ini, keluarga mereka, perjuangan mereka. Saya ingin Anda melihat dunia di luar lingkaran istimewa Anda. Budi merasakan campuran penolakan dan rasa ingin tahu. Gagasan untuk keluar dari zona nyamannya menakutkan, tetapi pada saat yang sama sesuatu di dalam dirinya merindukan tujuan yang lebih bermakna. Dan itu akan menyelamatkan reputasi saya? Tanyanya. Masih terikat pada mentalitas lamanya. Pak Eko tersenyum sabar. Pada akhirnya ya. Tapi itu seharusnya bukan tujuan utama Anda. Jika Anda melakukannya hanya untuk memulihkan citra Anda, orang akan merasakan kepalsuannya. Budi merenung sejenak. Dari mana saya harus mulai? Bagaimana kalau sekarang? Saran Pak Eko sambil berdiri. Mari kita kunjungi beberapa anak. Cukup amati, dengarkan, belajar. Selama 2 jam berikutnya, Budi menemani Pak Eko dari kamar ke kamar di bangsal anak. Dia melihat anak-anak berjuang melawan penyakit mengerikan dengan senyum di wajah mereka. Dia bertemu orang tua yang kelelahan yang tidur di kursi tidak nyaman untuk berada di samping anak-anak mereka.
Dia mendengar cerita tentang keluarga yang menjual semua yang mereka miliki untuk membayar perawatan. Di salah satu kamar, mereka menemukan seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun, sangat pucat dan kurus, terhubung ke beberapa mesin. Di sampingnya, seorang wanita muda memegang tangannya dengan lingkaran hitam yang dalam menandai wajahnya yang lelah. "Leo!" seru Pak Eko dengan gembira saat masuk. "Bagaimana kabar pembalap favoritku hari ini?" Anak itu tersenyum lemah. "Paman Eko bawa mobil baru?" "Tidak hari ini, jagoan. Tapi paman bawa teman yang tahu segalanya tentang mobil mahal." "Ini Tuan Budi." Budi mendekati tempat tidur dengan ragu-ragu. "Halo Leo, kamu punya mobil balap?" tanya anak itu dengan mata berbinar. Budi bertukar pandang dengan Pak Eko sebelum menjawab. "Aku punya Ferrari merah." "Wow!" seru Leo, energinya sejenak pulih. "Seperti punya Schumacher." "Bisa ajak aku jalan-jalan kalau aku sudah sembuh?" Ibu anak itu tersenyum sedih, dan Budi menyadari ada cerita yang tak terungkap di sana. Cerita yang sepertinya diketahui Pak Eko. "Tentu saja," jawab Budi, merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya. "Itu akan menjadi perjalanan pertama setelah kamu keluar dari sini." Setelah beberapa kunjungan lagi, Budi dan Pak Eko berpamitan pada anak-anak dan meninggalkan rumah sakit. Matahari sore sudah rendah dan angin sepoi-sepoi bertiup. "Leo tidak akan sembuh, kan?" tanya Budi saat mereka berjalan ke tempat parkir. Pak Eko menggelengkan kepalanya perlahan. "Dokter memberinya paling lama 2 bulan. Leukemianya sudah sangat parah dan keluarganya tidak punya dana untuk perawatan eksperimental di luar negeri." "Berapa biayanya?" tanya Budi, merasakan urgensi yang belum pernah ia alami sebelumnya. "Perawatannya sekitar 500.000 euro, di luar akomodasi dan pengeluaran di Jerman selama setidaknya 6 bulan. Budi berhenti berjalan. "Nilai Ferrariku?" Pak Eko tidak mengatakan apa-apa, hanya mengamati saat Budi memproses informasi itu. "Anda tahu ini sejak awal. Itu sebabnya Anda membawa saya untuk bertemu Leo." "Saya tidak memanipulasi orang, Tuan Hartono," jawab Pak Eko dengan tenang. "Saya hanya menunjukkan jalan. Apa yang Anda putuskan untuk dilakukan sepenuhnya pilihan Anda." Budi menarik napas dalam-dalam, menatap kembali ke rumah sakit. "Jika saya menjual Ferrari, saya bisa membayar perawatan Leo?" "Ya bisa. Dan itu akan menjadi penggunaan mobil untuk sesuatu yang pantas, seperti yang Anda sarankan." "Benar." Budi merasakan kejernihan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tiba-tiba, mobil mewahnya, apartemen penthouse-nya, pakaian mahalnya, semuanya tampak begitu tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan seorang anak. "Aku akan melakukannya," putusnya. "Aku akan menjual Ferrari dan membayar perawatan Leo." Pak Eko tersenyum tetapi tidak tampak terkejut. "Itu keputusan yang mulia, Tuan Hartono. Tapi izinkan saya memberikan saran." "Tentu, jangan lakukan sendiri. Gunakan koneksi Anda, pengaruh Anda, buat yayasan, acara amal. Tunjukkan pada rekan-rekan Anda bahwa ada tujuan yang lebih besar untuk kekayaan yang kalian semua miliki." Budi mengangguk perlahan, ide-ide sudah terbentuk di benaknya. Lelang amal. Dia bisa melelang Ferrari, mengundang orang-orang berpengaruh. Tepat sekali. Ubah kejatuhanmu menjadi kesempatan untuk mengangkat tidak hanya dirimu sendiri, tetapi juga banyak orang lain. Ketika mereka sampai di mobil Budi, Pak Eko mengulurkan tangannya untuk berpamitan. "Anda punya hati yang baik, Tuan Hartono. Anda hanya lupa mendengarkannya terlalu lama." Budi menjabat tangan pria tua itu, merasakan rasa hormat yang mendalam yang belum pernah ia rasakan pada siapapun sebelumnya. "Terima kasih telah menunjukkan jalannya, Pak Santoso." "Eko," koreksi insinyur tua itu sambil tersenyum. "Teman-teman memanggilku Eko." Budi tersenyum kembali, merasa mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya benar-benar kaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Budi bekerja tanpa lelah pada proyek barunya. Ia mengadakan rapat darurat dengan dewan direksi perusahaannya dan yang mengejutkan semua orang, ia tidak mempresentasikan angka atau strategi bisnis, melainkan foto-foto anak-anak dari rumah sakit Santa Clara. "Bapak-bapak, ibu-ibu," Is memurah dengan suara tegas namun rendah hati. "Saya tahu banyak dari Anda hadir di pesta minggu lalu dan menyaksikan perilaku yang tidak saya banggakan." Keheningan di ruangan itu terasa. Tidak ada yang menyangka pengakuan kesalahan yang begitu langsung dari Budi Hartono, yang dikenal karena kesombongan dan keras kepalanya. Malam itu memberi saya pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan tujuan, dan sekarang saya ingin mengubah kesalahan itu menjadi sesuatu yang positif, tidak hanya untuk citra saya atau perusahaan, tetapi untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Ia menjelaskan rencananya, sebuah lelang amal, di mana Ferrarinya akan menjadi barang utama, dengan seluruh hasilnya disumbangkan untuk pengobatan anak-anak penderita kanker di Rumah Sakit Santa Clara. Perusahaan akan mensponsori acara tersebut, mengundang klien, mitra,
dan tokoh berpengaruh di masyarakat. Ini bukan hanya tentang hubungan masyarakat, Budi menekankan. Ini tentang mendefinisikan kembali siapa kita sebagai organisasi dan sebagai individu. Ini tentang menggunakan hak istimewa kita untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Bertentangan dengan semua harapan, Dewan dengan suara bulat menyetujui rencana tersebut. Lebih dari itu, beberapa anggota menawarkan untuk menyumbangkan barang-barang pribadi yang berharga untuk Lelang. Lara, penyelenggara acara tempat semuanya dimulai, adalah orang pertama yang Budi hubungi untuk mengatur lelang amal tersebut. Aku terkejut, akunya saat mereka bertemu untuk membahas detailnya. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan mengalami transformasi sedalam ini dalam waktu sesingkat itu. Aku juga tidak, jawab Budi jujur. Tapi setelah bertemu Eko, setelah melihat anak-anak itu, aku menyadari betapa kosongnya hidupku. Lara mempelajari wajahnya sejenak. Kamu benar-benar berubah, kan? Ini bukan hanya strategi hubungan masyarakat. Bukan, Budi mengkonfirmasi. Ini jauh lebih dari itu. Ini sebuah kebangkitan. Lelang dijadwalkan 2 minggu dari sekarang. Cukup waktu untuk mengatur segalanya, tetapi tidak terlalu lama sehingga dapat membahayakan peluang Leo yang kesehatannya memburuk dengan cepat. Selama periode ini, Budi mengunjungi rumah sakit hampir setiap hari. Kadang-kadang, ia bertemu Eko di sana, sedang bercerita kepada anak-anak atau hanya mengobrol dengan orang tua yang kelelahan, menawarkan kata-kata penghiburan dan harapan. Dalam salah satu kunjungan itu, Budi bertemu Dava, cucu Eko. Ia adalah anak yang energik dan ceria, tanpa tanda-tanda penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Imurna di rumah sakit Nanyuma untuk pemeriksaan rutin. Kakek cerita tentang Ferrarimu, kata Dava, matanya berbinar gembira. Benarkah kamu akan menjualnya untuk membantu Leo? Aku akan melelangnya, Budi mengoreksi dengan lembut. Dan ya, semua uangnya akan digunakan untuk membantu Leo dan anak-anak lain seperti dia. Dava mengangguk setuju. Kakek selalu bilang barang itu hanya barang, tapi orang adalah harta karun. Budi tersenyum, mengenali kearifan Eko dalam kata-kata cucunya. Kakekmu orang yang sangat bijak. Paling bijak di dunia, seru Dava dengan kebanggaan kekanak-kanakan. Tahu tidak, dia pernah membuat mesin untuk Sena? Dia punya foto mereka berdua. Budi tidak tahu itu. Dan pengungkapan itu hanya menambah rasa hormatnya pada Eko. Pria yang pernah coba ia permalukan telah bergaul dengan para legenda, telah membuat sejarah, namun memilih kehidupan sederhana yang didedikasikan untuk membantu orang lain. Menjelang lelang, Budi menerima telepon tak terduga. Itu dari Dr. Leo, Dr. Costa. Tuan Hartono, katanya dengan suara berat. Kita perlu bicara tentang Leo. Kondisinya memburuk secara signifikan dalam 24 jam terakhir. Saya rasa kita tidak bisa menunggu lebih lama untuk perawatan di Jerman. Darah Budi terasa dingin. Berapa lama lagi dia punya waktu? Beberapa hari mungkin. Paling lama seminggu. Lelangnya besok, jawab Budi, pikirannya bekerja cepat. Saya bisa membayar di muka, menggunakan tabungan saya sendiri sampai uang lelang masuk. Itu akan ideal, dokter setuju. Saya sudah menghubungi klinik di Jerman. Mereka bisa menerimanya segera, tetapi mereka butuh jaminan pembayaran. Saya akan kirim dokumennya hari ini juga, janji Budi, dan saya akan sediakan jet pribadi untuk mengangkutnya dengan semua kenyamanan dan tim medis yang diperlukan. Setelah menutup telepon, Budi duduk termenung sejenak, menyerap gawatnya situasi. Ia akan mentransfer sejumlah besar tabungan pribadinya untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir tidak ia kenal. Sebulan yang lalu, ia akan menganggap itu gila. Sekarang, itu tampak seperti satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Ia mengangkat telepon lagi dan menelepon Eko, menjelaskan situasinya. Kamu yakin tentang ini? Tanya Eko. Ini tanggung jawab finansial yang besar untuk ditanggung sendiri. Aku yakin, jawab Budi tanpa ragu. Uang lelang pada akhirnya akan menutupi nilainya. Tetapi bahkan jika tidak, aku sudah membuat keputusan. Leo akan pergi ke Jerman besok pagi, bahkan jika aku harus menjual apartemenku juga. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Ketika Eko berbicara lagi, suaranya tercekat oleh emosi. Budi, katanya menggunakan nama depannya untuk pertama kali. Kamu benar-benar telah menemukan jalanmu. Hari lelang tiba dengan intensitas emosional yang belum pernah Budi alami. Ia bangun sebelum fajar, setelah tidur malam yang gelisah. Hal pertama yang dilakukannya adalah memeriksa ponselnya. Ada pesan dari Dr. Costa. Leo stabil untuk perjalanan. Ambulans akan tiba di rumah sakit pukul 8 pagi. Budi telah mengatur semuanya selama dini hari. Sebuah jet medis pribadi menunggu di bandara, dilengkapi dengan semua yang mungkin dibutuhkan Leo selama penerbangan ke Jerman. Klinik di Munich sudah memesan kamar dan menyiapkan tim untuk menyambutnya. Transfer bank dengan uang muka telah dikonfirmasi. Ia berpakaian cepat dan pergi ke rumah sakit.
Ia tidak mengenakan setelan jas, hanya celana jeans dan kemeja sederhana. Ketika tiba, ia menemukan Eko sudah di sana, berbicara dengan suara pelan kepada orang tua Leo. Budi, ibu anak itu mendekat begitu melihatnya, matanya merah karena menangis. Bagaimana kami bisa berterima kasih? Anda menyelamatkan putra kami. Budi merasakan tenggorokannya tercekat. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya ingin Leo baik-baik saja. Ayah anak itu, seorang pria kurus dengan tangan kapalan karena kerja keras, mengulurkan tangannya yang gemetar. Tuan Hartono, saya bekerja seumur hidup sebagai kuli bangunan. Saya tidak akan pernah bisa mengumpulkan uang sebanyak itu bahkan dalam 100 tahun. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Balaslah dengan membantu keluarga lain ketika Anda bisa, jawab Budi terkejut dengan kata-katanya sendiri. Begitulah cara kerjanya. Eko mengamati adegan itu dengan senyum tipis di bibirnya. Ia mendekati Budi saat para dokter mempersiapkan Leo untuk transportasi. Gugup tentang lelang? Tanyanya. Sama sekali tidak, jawab Budi jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak memikirkan diriku sendiri atau apa yang akan dipikirkan orang lain. Aku hanya ingin ini berhasil. Pasti berhasil. Eko menegaskan dengan keyakinan tenang yang sangat dikagumi Budi. Kamu mengubah situasi memalukan menjadi kesempatan untuk kebaikan. Orang-orang menyadari itu. Ambulans tiba dan semua orang menemani saat para medis memindahkan Leo yang kini dibius untuk perjalanan. Anak itu tampak lebih kecil dan rapuh di atas tandu, terhubung dengan begitu banyak selang dan monitor. Bolehkah saya ikut dengannya? Tanya sang ibu kepada dokter. Keputusasaan terlihat jelas di matanya. Tentu, jawab dokter. Kami sudah mengatur dokumen untuk Anda dan suami Anda. Tapi tiketnya, kami tidak punya uang untuk... Sang ayah memulai. Semuanya sudah diatur. Budi menyela dengan lembut. Kalian akan bepergian dengan pesawat yang sama. Akomodasi, makanan. Semuanya sudah termasuk selama diperlukan. Ibu Leo menangis terseduh-seduh, memeluk Budi dengan erat. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu 1000 kali. Saat ambulans menjauh, Budi berdiri di samping Eko, mengamati sampai menghilang di tikungan. Kamu melakukan hal yang luar biasa, komentar Eko. Aku melakukan apa yang akan dilakukan siapapun, jawab Budi. Eko tersenyum. Tidak. Kebanyakan orang akan merasa kasihan, mungkin menyumbang sejumlah kecil dan melanjutkan hidup mereka. Kamu menginvestasikan kekayaan pribadimu, waktumu, energi emosionalmu. Itu luar biasa. Aku belajar dari yang terbaik, kata Budi, menatap pria tua itu dengan rasa hormat yang tulus. Sekarang pergilah, Eko mendorong. Kamu punya lelang untuk dipersiapkan. Ruang acara di hotel yang sama. Tempat semuanya dimulai tidak dapat dikenali. Lara telah mengubah ruangan itu menjadi lingkungan yang elegan namun hangat, dengan panel-panel yang menampilkan foto-foto anak-anak dari rumah sakit Santa Clara dan kisah mereka. Ferrari merah diposisikan di tengah di bawah sorotan strategis yang menonjolkan garis-garisnya yang sempurna. Tapi itu bukan lagi simbol status bagi Budi. Itu adalah sarana untuk mencapai tujuan yang jauh lebih berharga. Para tamu mulai berdatangan pada pukul 7 malam. Banyak dari mereka yang telah menyaksikan penghinaan terhadap Eko ada di sana, sekarang dengan ekspresi penasaran dan, dalam beberapa kasus, ketaguman atas apa yang dilakukan Budi. Leonardo Rossi, pengusaha Italia yang telah mengenali Eko di pesta itu, mendekati Budi dengan senyum hangat. Tuan Hartono, saya harus akui saya terkesan, katanya sambil mengulurkan tangan. Hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mengubah kesalahan publik seperti itu menjadi sesuatu yang begitu mulia. Terima kasih sudah datang, Tuan Rossi, jawab Budi menjabat tangannya. Kehadiran Anda sangat berarti. Dan di mana teman kita Eko? Tanya Rossi sambil melihat sekeliling. Belum datang? Jawab Budi sambil melihat jam. Sebenarnya aku mulai khawatir. Saat itu ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Tuan Hartono? Tanya suara wanita saat dia menjawab. Momandi. Ini Sofia, tetangga Eko. Beliau minta saya memberitahu bahwa beliau tidak bisa datang ke Lelang. Beliau ada di rumah sakit. Budi merasakan tulang punggungnya mendingin. Apa yang terjadi? Serangan jantung, jelas Sofia, suaranya bergetar. Dia merasakan nyeri dada setelah Anda pergi pagi tadi. Dia mencoba mengabaikannya. Bilang itu hanya kelelahan, tapi akhirnya pingsan. Ambulans membawanya ke rumah sakit pusat. Saya akan ke sana sekarang, jawab Budi, sudah menuju pintu keluar. Tidak, Sofia memotongnya. Eko sangat tegas. Dia ingin Anda mengadakan lelang sesuai rencana. Dia bilang itu lebih penting dari apapun saat ini. Budi berhenti. Terbelah antara kekhawatiran akan Eko dan tanggung jawab terhadap acara yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tuan Hartono, Lara mendekat memperhatikan ekspresi terganggunya. Ada apa?
Budi menjelaskan situasinya dengan cepat. Lara meletakkan tangannya di bahunya. Eko benar, katanya lembut. Lelang ini harus terjadi. Ada puluhan anak yang bergantung padanya. Setelah kita selesai, kita akan pergi ke rumah sakit bersama. Budi mengangguk, mengakui kearifan nasihat itu. Baiklah, mari kita mulai. Lelang berlangsung dengan energi yang mengejutkan semua orang. Para tamu, banyak dari mereka pengusaha kaya yang terbiasa hanya memikirkan keuntungan, tampak benar-benar tersentuh oleh kisah anak-anak. Tawaran murah hati diberikan untuk barang-barang yang dalam keadaan lain tidak akan bernilai setengahnya. Ketika tiba saatnya melelang Ferrari, Budi naik ke atas panggung. Keheningan menyelimuti ruangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mulainya suaranya tegas namun penuh emosi. 2 minggu yang lalu, di hotel yang sama ini, saya membuat kesalahan yang sangat saya sesali. Saya mencoba mempermalukan seorang pria luar biasa, Eko Santoso, hanya karena dia tidak sesuai dengan konsep sempit saya tentang kesuksesan dan nilai. Budi berhenti sejenak, menatap setiap wajah di antara penonton. Eko memberi saya pelajaran paling berharga dalam hidup saya, bahwa nilai sejati seseorang bukan pada apa yang dimilikinya, tetapi pada apa yang diciptakannya, pada kebaikan yang dilakukannya di dunia. Ferrari ini, yang dulunya bagi saya adalah simbol status, sekarang mewakili sesuatu yang jauh lebih penting, kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Dia menjelaskan secara singkat tentang Leo, yang saat itu sudah terbang ke Jerman, dan tentang anak-anak lain yang membutuhkan perawatan mahal. Eko tidak bisa berada di sini malam ini, lanjut Budi, suaranya sedikit bergetar. No, dia di rumah sakit setelah menderita serangan jantung pagi ini. Tetapi semangatnya, nilai-nilainya hadir dalam setiap aspek acara ini. Gumaman kekhawatiran menyebar di antara penonton. Banyak yang hadir telah bertemu Eko di pesta itu dan tersentuh oleh martabatnya. Kemudian Budi menyimpulkan, untuk menghormati Eko Santoso, seorang pria yang memilih kesederhanaan dan kemurahan hati ketika dia bisa memiliki segalanya, saya membuka penawaran untuk Ferrari ini. Semoga mobil ini jatuh ke tangan seseorang yang memahami nilai sebenarnya, bukan sebagai objek pamer, tetapi sebagai alat untuk berbuat baik. Juru lelang mengambil alih dan penawaran dimulai. Suasana di ruangan itu sangat elektrik. Ferrari yang bernilai sekitar 10 miliar rupiah dengan cepat melampaui angka itu. 15 miliar, 20 miliar, 25 miliar. Budi menyaksikan dengan takjub saat para pengusaha yang beberapa hari sebelumnya bersaing sengit dalam bisnis, kini bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi yang paling dermawan. Akhirnya, ketika nilainya mencapai 45 miliar rupiah yang mengesankan, Leonardo Rossi mengangkat tangannya. 50 miliar, katanya singkat. Ruangan menjadi hening total. Itu lebih dari 5 kali lipat nilai sebenarnya mobil itu. 50 miliar rupiah, ulang juru lelang, melihat sekeliling untuk melihat apakah akan ada tawaran lain. 50 miliar rupiah sekali. 2 kali, terjual seharga 50 miliar rupiah kepada Tuan Leonardo Rossi. Juru lelang mengumumkan sambil memukul palu. Penonton meledak dalam tepuk tangan. Budi turun dari panggung untuk berterima kasih secara pribadi kepada Rossi. Tuan Rossi, ini luar biasa, katanya terharu. Rossi tersenyum. Saya bertemu Eko bertahun-tahun yang lalu di Italia. Dia merancang mesin untuk pabrik pertama saya, menolak bayaran karena katanya saya hanyalah seorang pemuda dengan mimpi. Mesin itu memungkinkan kami bersaing dengan perusahaan yang jauh lebih besar dan menjadi awal dari semua yang saya bangun setelahnya. Anggap saja ini sebagai pembayaran utang lama. Secara total, lelang mengumpulkan hampir 75 miliar rupiah, jauh lebih banyak dari yang pernah Budi harapkan. Itu adalah uang yang cukup untuk merawat tidak hanya Leo, tetapi beberapa anak lain dari Rumah Sakit Santa Clara. Segera setelah acara selesai, Budi dan Lara langsung pergi ke Rumah Sakit Pusat. Mereka menemukan Eko di kamar pribadi, pucat tapi sadar, dengan senyum lemah di wajahnya saat melihat mereka. Bagaimana? Adalah hal pertama yang dia tanyakan. Luar biasa, jawab Budi, menarik kursi untuk duduk di samping tempat tidur. Kami mengumpulkan hampir 75 miliar. Ferrarinya saja terjual 50 miliar. Mata Eko terbelalak. 50 miliar? Siapa yang membelinya? Leonardo Rossi. Dia bercerita tentang mesin yang kamu rancang untuknya bertahun-tahun yang lalu. Eko tertawa pelan, lalu meringis kesakitan. Kau... Ah ya, Lorenzo hanyalah seorang anak laki-laki dengan mimpi besar saat itu. Dia hampir tidak punya uang untuk membeli suku cadang, apalagi membayar seorang insinyur. Lara mendekat, memegang tangan Eko dengan lembut. Bagaimana perasaanmu? Seperti orang tua bodoh yang mengabaikan tanda-tanda tubuhnya sendiri, jawabnya jujur. Tetapi dokter mengatakan itu serangan jantung ringan. Dengan obat yang tepat dan sedikit istirahat, saya akan kembali beraktivitas dalam beberapa minggu.
Kamu akan beristirahat lebih dari beberapa minggu, Budi menegaskan dengan tegas. Dan kamu akan mendapatkan perawatan terbaik. Eko menggelengkan kepalanya. Saya tidak butuh perawatan mahal, Budi. Asuransi kesehatan saya sudah cukup. Ini bukan masalah kebutuhan, tetapi kelayakan, desak Budi. Kamu mengubah hidupku, Eko. Biarkan aku membalasnya, meskipun hanya sedikit. Sebelum Eko bisa protes lebih lanjut, pintu terbuka dan Dava masuk berlari, diikuti oleh Sofia. Kakek, seru anak itu, matanya terbelalak karena khawatir. Kakek baik-baik saja? Eko tersenyum tulus melihat cucunya. Kakek jauh lebih baik sekarang karena kamu di sini, jagoan. Dava mendekati tempat tidur, menatap dengan waspada pada semua selang dan monitor. Janji kakek tidak akan pergi seperti nenek. Eko Manelan Luda bertukar pandang dengan Budi. Kakek janji akan melakukan semua yang dokter suruh agar cepat sembuh. Sementara Dava dengan antusias menceritakan kepada kakeknya tentang harinya di sekolah, Budi menarik Sofia ke sudut kamar. Bagaimana keadaannya sebenarnya? Tanyanya dengan suara pelan. Sofia menghela napas. Dokter bilang dia butuh operasi. Ada sumbatan di 2 arteri koroner. Tanpa operasi, risiko serangan jantung kedua yang jauh lebih parah sangat tinggi. Kenapa dia tidak menyebutkannya? Kamu kenal Eko, jawab Sofia dengan senyum sedih. Dia tidak suka membuat siapapun khawatir, terutama ketika ada orang lain dengan masalah yang dia anggap lebih mendesak. Budi merenung sejenak. Berapa biaya operasinya? Dengan asuransi kesehatannya, dia masih harus membayar sekitar 800 juta rupiah. Itu uang yang tidak dia miliki. Tidak tanpa menjual rumahnya. Dia tidak akan menjual apapun, Budi menyatakan. Aku yang akan mengurusnya. Sofia mempelajarinya dengan saksama. Dia sangat bangga, tahu? Dia tidak akan menerimanya dengan mudah. Kalau begitu kita tidak akan memberitahunya. Belum, Budi memutuskan. Aku akan bicara langsung dengan para dokter. Dalam beberapa hari berikutnya, Budi mengatur segalanya. Operasi Eko dijadwalkan minggu berikutnya dengan ahli bedah jantung terbaik di kota. Yayasan yang didirikan dengan uang lelang, yang sekarang secara resmi bernama Yayasan Santoso untuk anak-anak, akan menanggung semua biayanya. Budi juga mengatur agar Dava tinggal di penthouse-nya dengan seorang pengasuh selama Eko di rumah sakit. Anak itu terpesona dengan apartemen mewah itu dan terutama pemandangan panorama kota. Dari sini bisa lihat rumah kakek, serunya pada hari pertamanya, menunjuk ke titik yang jauh. Budi tersenyum. Ya bisa, dan sebentar lagi dia akan kembali ke sana, pulih sepenuhnya. Kenapa Om Budi baik banget sama kita? Tanya Dava tiba-tiba dengan ketulusan khas anak-anak. Budi berpikir sejenak, karena kakekmu mengajariku sesuatu yang sangat penting, bahwa kekayaan sejati adalah membantu orang lain, bukan mengumpulkan barang. Dava mengangguk seolah itu sangat masuk akal. Kakek selalu bilang begitu. Dia orang paling kaya yang aku kenal. Dia memang begitu, Budi setuju. Pada hari operasi, Budi tiba di rumah sakit lebih awal. Ia menemukan Eko sudah siap untuk prosedur, tampak sangat tenang. Saya di tangan yang baik, katanya ketika Budi bertanya apakah dia gugup. Saya telah menjalani kehidupan yang baik, saya tidak takut. Kamu masih punya banyak hal untuk dijalani, Budi menegaskan. Dava membutuhkanmu, dan aku juga. Eko mengangkat alisnya. Kamu? Kupikir aku sudah mengajarimu semua yang perlu kamu ketahui. Jauh dari itu, Budi tersenyum. Masih banyak yang harus kupelajari. Misalnya kamu tidak pernah memberitahuku bagaimana kamu berhasil membuat mesin Sena bekerja dalam kondisi ekstrem di Monaco pada tahun 1992. Eko tertawa, lalu meringis kesakitan. Aku akan menceritakan semua rahasiaku setelah aku keluar dari sini. Tapi kamu harus berjanji akan menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan. Aku janji, jawab Budi dengan sungguh-sungguh. Ketika perawat datang untuk membawa Eko ke ruang operasi, Budi menjabat tangannya untuk terakhir kali. Sampai jumpa beberapa jam lagi, Profesor. Operasi berlangsung selama 6 jam. Budi tetap berada di ruang tunggu sepanjang waktu, bekerja dari laptopnya, mengatur detail akhir yayasan. Lara menemaninya selama sebagian waktu. Begitu juga Leonardo Rossi, yang telah menunda penerbangannya kembali ke Italia untuk mengetahui hasil operasi. Akhirnya, ahli bedah muncul, masih mengenakan pakaian bedah. Semua berjalan lancar, ia mengumumkan sambil tersenyum. Pak Santoso adalah pria yang kuat. Arteri berhasil dibersihkan, dan pemulihannya seharusnya lengkap. Budi merasakan gelombang kelegaan yang begitu kuat, sehingga ia harus duduk. Baru saat itulah ia menyadari betapa ia peduli pada pria yang beberapa minggu lalu coba ia permalukan. Eko tinggal di rumah sakit selama 5 hari lagi. Budi mengunjunginya setiap hari, seringkali membawa Dava sepulang sekolah. Anak itu mengisi ruangan dengan energinya yang menular, menceritakan petualangannya di penthouse Budi, dan membuat kakeknya tertawa, bahkan ketika itu terasa sakit.
Pada hari kepulangan, Budi bersikeras mengantar Eko pulang secara pribadi. Pria tua itu sudah jauh lebih kuat, berjalan tanpa bantuan, meskipun dengan hati-hati. "Aku punya kejutan untukmu," kata Budi sambil mengemudi. Eko mengangkat alis. "Kuharap bukan sesuatu yang mewah. Kamu tahu perasaanku tentang itu." "Tidak mewah," Budi meyakinkan. "Ini perlu." Ketika mereka tiba di rumah Eko, Sofia dan beberapa tetangga menunggu di depan dengan spanduk kecil selamat datang. Eko tampak sangat terharu dengan sambutan itu, tetapi kejutan sebenarnya ada di dalam rumah. Budi telah menyewa sebuah perusahaan untuk memasang lift kompak, menghubungkan lantai dasar ke lantai 2 tempat kamar Eko berada. "Aku tidak bisa menerima ini," protes Eko saat melihat instalasi itu. "Ini bukan hadiah," jelas Budi. "Ini kebutuhan medis. Dokter sangat menekankan bahwa kamu tidak boleh naik tangga selama beberapa minggu ke depan. Dan selain itu," tambahnya sambil tersenyum, "ini adalah investasi dalam kesehatanmu, agar kamu bisa terus mengajari hal-hal penting padaku dan Dava selama 20 tahun ke depan, setidaknya." Eko menggelengkan kepala tetapi ada senyum di bibirnya. "Kamu belajar menjadi sangat persuasif." "Aku belajar dari yang terbaik," jawab Budi. Malam itu, saat Eko beristirahat di kamarnya, Budi dan Dava duduk di teras belakang, menatap bintang-bintang. Anak itu luar biasa pendiam. "Ada apa?" tanya Budi. "Om Budi," Dava memulai, menggunakan panggilan yang ia adopsi dalam beberapa minggu terakhir. "Kakek akan benar-benar sembuh, kan?" Budi melingkarkan lengannya di bahu anak itu. "Tentu, Dava. Operasinya sukses. Dia hanya perlu istirahat dan minum obat dengan benar. Janji Om akan merawatnya, bahkan saat aku tidak bisa di sini." "Aku janji," jawab Budi dengan tulus. "Kakekmu adalah orang terpenting dalam hidupku sekarang. Dia mengajariku menjadi orang yang lebih baik." Dava mengangguk puas. "Dia melakukan itu pada semua orang. Itu sebabnya semua orang menyukainya." Budi merenungkan kata-kata sederhana, namun mendalam itu. Eko tidak hanya hidup dengan prinsip-prinsip mulia, ia menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu adalah karunia yang langka dan berharga. "Tahu tidak, Dava? Kurasa kakekmu adalah orang terkaya yang pernah kutemui. Tapi dia tidak punya uang," jawab anak itu bingung. "Ada banyak jenis kekayaan," jelas Budi. "Dan beberapa jauh lebih berharga daripada uang." 6 bulan telah berlalu sejak operasi Eko. Musim semi telah tiba, membawa warna-warna baru ke taman rumah sederhana itu, yang sekarang sering dikunjungi oleh salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota. Budi memarkir sedannya. Ia tidak lagi memamerkan mobil mewah, dan tersenyum melihat Eko merawat mawar dengan tangan yang kokoh dan wajah yang sehat. "Tiba di saat yang tepat," komentar Eko tanpa berbalik. Ia selalu tahu kapan Budi datang bahkan tanpa melihat. "Tehnya hampir siap. Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Budi, mendekat untuk membantu temannya berdiri. "Seperti pria 72 tahun yang baru saja menghabiskan 6 jam mengajar mekanik kepada remaja," jawab Eko dengan senyum lelah namun bahagia. Bengkel sekolah asas mekanika telah diresmikan 3 bulan sebelumnya di sebuah gudang yang direnovasi di lingkungan yang sama tempat Eko tinggal. Itu adalah proyek bersama. Budi menyediakan dana dan struktur administrasi, sementara Eko berbagi ilmunya dengan anak-anak muda dari pinggiran kota. Mereka sudah memiliki 30 siswa, banyak diantaranya dalam situasi rentan sosial. Mereka masuk ke dalam rumah, di mana aroma adas dan kamomil memenuhi dapur. Dava tidak ada. Ia menghabiskan sore di sekolah dan kemudian di proyek, di mana ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mekanik, membuat kakeknya bangga. "Nas, aku dapat kabar dari Leo hari ini," komentar Budi saat Eko menuangkan teh ke dalam cangkir porselen sederhana. Mata pria tua itu berbinar. "Dan bagaimana kabarnya?" "Dokter mengkonfirmasi, remisi total. Perawatannya berhasil lebih baik dari yang mereka harapkan. Dia akan kembali ke Indonesia bulan depan." Eko memejamkan mata sejenak, seolah mengucapkan doa syukur dalam hati. Itu luar biasa. Mereka duduk di meja dapur, tempat begitu banyak percakapan penting telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di sanalah, di antara tegukan teh dan kata-kata sederhana, Budi telah menemukan lebih banyak kebijaksanaan daripada di semua ruang rapat yang pernah ia hadiri. "Yayasan sudah membantu 17 anak. Naupoti," komentar Budi. "Masing-masing dari mereka sekarang memiliki kesempatan nyata untuk sembuh. Dan semua itu karena kamu memilih untuk mengubah kesalahan menjadi sesuatu yang luar biasa." Eko mengamati. Budi menggelengkan kepalanya. "Tidak, semua itu karena kamu memiliki kebijaksanaan untuk menunjukkan jalan yang lebih baik ketika kamu bisa saja meremehkanku." Persahabatan di antara mereka telah semakin dalam, melebihi apa yang bisa diperkirakan siapapun. Budi telah menjadi kehadiran konstan dalam kehidupan Eko dan Dava,
tidak hanya sebagai dermawan, tetapi sebagai keluarga. Makan malam hari Minggu, jalan-jalan ke taman, malam bermain papan. Tradisi kecil yang sekarang memberi makna pada hidupnya. Sudah memutuskan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Eko, mengubah topik. Budi tahu apa yang ia maksud. Minggu sebelumnya, ia menerima tawaran untuk menjual perusahaannya dengan jumlah yang sangat besar. Itu adalah kesempatan yang 6 bulan lalu tidak akan pernah ragu ia ambil. Masih kupikirkan, jawabnya. Uangnya akan berguna untuk yayasan. Tapi kamu khawatir tentang karyawanmu, Eko menyelesaikan. Tentang budaya yang sedang kamu bangun di sana. Budi mengangguk. Perusahaannya telah mengalami transformasi radikal. Sekarang beroperasi dengan prinsip tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan penghargaan terhadap manusia. Setiap karyawan, dari eksekutif hingga petugas kebersihan, menerima perlakuan yang layak dan gaji yang adil. Aku takut pemilik baru akan menghancurkan semua itu, Budi mengakui. Keuntungan akan meningkat pesat, tentu saja, tetapi dengan mengorbankan semua yang telah kita capai. Eko tersenyum setuju. 6 bulan yang lalu, kamu hanya akan mempertimbangkan keuntungan finansial. 6 bulan yang lalu aku adalah seorang idiot, jawab Budi sambil tertawa. Suara pintu terbuka memotong pembicaraan mereka. Dava masuk berlari, wajahnya berseri-seri. Kakek, Om Budi, aku berhasil memperbaiki mesin Pak Jorge. Ada masalah di sistem pengapian yang tidak bisa ditemukan siapapun. Eko membuka lengannya, menyambut cucunya dengan bangga. Itu luar biasa, jagoan. Kakek selalu tahu kamu punya bakat. Budi mengamati adegan itu dengan hati yang penuh. Dava telah menjadi seperti keponakan baginya. Seorang anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, yang berkat teladan kakeknya, tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat meskipun kesulitan yang dihadapinya. Om Budi, Dava menoleh padanya setelah memeluk kakeknya. Om datang ke wisuda angkatan pertama kita minggu depan, kan? Tidak akan kulewatkan, Budi meyakinkan. Bengkel sekolah akan meluluskan angkatan pertamanya. 12 pemuda yang ketika proyek dimulai hampir tidak memiliki prospek masa depan. Sekarang mereka semua sudah diarahkan untuk bekerja di bengkel dan dealer di kota. Setelah makan malam, sementara Dava mengerjakan PR-nya, Budi dan Eko pergi berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Itu adalah ritual yang telah mereka tetapkan. Berjalan perlahan di jalan-jalan sederhana, menyapa tetangga, mengamati matahari terbenam. Tahu apa yang paling membuatku terkesan padamu? Tanya Eko tiba-tiba. Apa? Karamu benar-benar berubah. Tidak hanya secara dangkal untuk mengesankan orang lain atau memperbaiki citramu. Kamu berubah dari dalam. Budi merenungkan hal itu. Itu benar. Apartemen penthouse-nya telah dijual. Sekarang ia tinggal di rumah yang nyaman namun sederhana dekat bengkel sekolah. Setelan mahalnya disumbangkan. Lingkaran sosialnya telah berubah total. Ketika aku kehilangan Ferrari malam itu, kupikir aku kehilangan sesuatu yang berharga. Komentar Budi. Aku tidak tahu bahwa aku hanya memberi ruang untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hidup memang penuh ironi, Eko tersenyum. Kadang-kadang kita perlu kehilangan sesuatu untuk memahami apa yang benar-benar penting. Mereka berjalan dalam diam selama beberapa menit, sampai Budi mengumpulkan keberanian untuk berbagi keputusan yang telah ia buat. Eko, aku menolak tawaran untuk perusahaan. Pria tua itu menatapnya dengan terkejut. Kamu yakin? Sangat yakin. Sebaliknya, aku mengubahnya menjadi model tata kelola bersama. 30% saham akan dibagi di antara karyawan. 30% lainnya akan disumbangkan ke yayasan. Eko berhenti berjalan, tampak sangat terharu. Budi, itu luar biasa. Aku belajar dari yang terbaik, jawab Budi sederhana. Kembali ke rumah, mereka menemukan Dava tertidur di atas buku-bukunya. Budi menggendongnya dengan lembut ke tempat tidur, sebuah gerakan yang telah menjadi alami dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum pulang, Budi memberikan sebuah amplop kepada Eko. Apa ini? Tanya pria tua itu. Tiket ke Maranello, Italia untukmu dan Dava saat liburan sekolah. Ferrari mengadakan upacara penghormatan untuk para insinyur perintis mereka. Mereka ingin kamu menjadi tamu kehormatan. Eko membuka amplop dengan tangan gemetar. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Leonardo Rossi membantu ketika kukatakan padanya kamu tidak pernah membawa cucumu untuk melihat pabrik tempat kamu membuat sejarah. Dia bersikeras mengatur semuanya. Untuk kedua kalinya malam itu Eko kehabisan kata-kata. Ia hanya memeluk Budi dengan kekuatan mengejutkan yang masih bisa dimiliki seorang pria seusianya. Terima kasih telah bertaruh denganku malam itu, kata Budi pelan. Itu adalah kekalahan terbaik dalam hidupku. Pada hari wisuda angkatan pertama bengkel sekolah, gudang itu dihias dengan sederhana namun penuh martabat. Keluarga para wisudawan memenuhi kursi-kursi darurat, wajah-wajah yang ditandai oleh kehidupan yang keras, namun bersinar karena bangga. Eko mengenakan setelan sederhana yang Budi bersikeras berikan sebagai hadiah,
memberikan pidato singkat namun kuat tentang bagaimana pengetahuan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil siapapun dari seseorang. Budi berbicara tentang kesempatan kedua dan bagaimana setiap pemuda itu telah mengajarinya lebih dari yang bisa ia ajarkan kepada mereka. Ketika upacara selesai dan sertifikat dibagikan, salah satu siswa, Tio, yang datang ke proyek setelah menjalani pembinaan karena pelanggaran kecil, mendekati Budi. Tuan Hartono, sebelum saya kenal Anda dan Pak Eko, saya pikir orang kaya itu semua sama, hanya peduli pada uang dan status. Anda menunjukkan kepada saya bahwa saya salah, bahwa orang bisa berubah, bahwa saya bisa berubah. Budi meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Kita semua bisa berubah, Tio. Kadang-kadang kita hanya butuh seseorang yang percaya pada kita. Melihat sekeliling pada Eko, para wisudawan, keluarga yang merayakan, Budi merasakan kepastian yang belum pernah ia rasakan di masa-masa ia mengumpulkan kekayaan dan memamerkan mobil mewah. Inilah definisi kesuksesan yang sebenarnya. Saya berikan Ferrari saya jika Anda bisa menyalakannya, kata jutawan itu malam itu, tanpa membayangkan bahwa ia akan kehilangan lebih dari sekadar mobil. Ia akan kehilangan kesombongannya, kekosongan eksistensialnya, kesepiannya. Dan jelas bahwa gantinya, Ojizda akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Sebuah tujuannya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.